Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Drisari dari kelas 12 S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep cerita sejarah. Di dalam peta konsep cerita sejarah dibagi menjadi dua bagian. Nah, ada pembelajaran ke-1, ada juga pembelajaran kedua. Di pembelajaran ke-1, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah. Nah, di dalam sini kita akan mempelajari dalam 4 bagian, yaitu ada peristiwa, ada tujuan, ada fungsi, dan ada struktur. Nah, di bagian peristiwa, kita akan mempelajari 2 bagian, yaitu ada cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang cerita sejarah yang berupa khayalan. Contohnya ada cerpen, ada novel, dan lain-lain. Di dalam tujuan, kita akan mempelajari ada 2 bagian, yaitu ada cerita sejarah ekspositoris, yaitu bertujuan memperluas pengetahuan pembaca. Yang kedua, ada cerita sejarah sugestif, yaitu bertujuan merangsang daya khayal pembaca. Yang ketiga, ada fungsi. Fungsi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada fungsi rekreatif, ada fungsi inspiratif, dan ada juga fungsi instruktif dan edukatif. Nah, setelah itu kita akan mempelajari struktur. Di dalam struktur dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada orientasi, ada komplikasi, ada solusi, dan ada juga reorientasi. Nah, setelah itu kita akan mempelajari tentang menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Di sini kita akan mempelajari kriteria, ada juga kaidah. Di dalam kriteria, kita akan mempelajari dalam bentuk fakta, dan ada juga bentuk fiksi. Yang pertama, ada bentuk fakta, itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada struktur teks, ada bahasa yang digunakan, ada juga teknik penulisan dan makna yang dapat di dalamnya. Yang berbentuk fiksi dibagi menjadi 7 bagian. Ada tema, ada alur, ada penampakan, latar atau setting, dan sudut pandang, ada majas, dan nilai didik. Nah, setelah itu kita akan mempelajari dalam kaidah. Di dalam kaidah, kita akan mempelajari tentang menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu. Misalnya, menyebutkan nama kota tertentu, ada juga tempat atau objek tertentu, dan lain-lain. Yang kedua, kita akan mempelajari menggunakan tokoh sentral. Yang ketiga, kita akan menggunakan kata sifat yang menjelaskan prosa nominal. Contohnya, raja adil, gadis cantik, atau rumah mewah. Nah, yang keempat, kita akan menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, yang kelima, kita menggunakan kata yang menggambarkan kejadian masa lampau. Contoh, zaman dahulu, dahulu kala, dan lain-lain. Yang keenam, kita akan mempelajari menggunakan frasa adverbial. Di sini, contohnya yaitu sekembalinya dari kerajaan dan lain-lain sebagainya. Nah, di pembelajaran kedua, kita akan mempelajari mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah. Di dalam sini, kita akan mempelajari ada 15 nilai-nilai sejarah. Nah, di sini ada nilai moral, nilai sosial, nilai religi, ada nilai pendidikan, nilai estetis, nilai etika, nilai politis, nilai budaya, nilai komunisan, nilai fisiologi, nilai filosofis, nilai historis, nilai hukum, nilai ekonomi, nilai perjuangan. Dan di sini kita akan mempelajari menulis cerita sejarah pribadi, yaitu menentukan tema amanat yang disampaikan. Yang kedua, menetapkan sasaran pembaca, dan merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. 4. Membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita.
Yang kelima, merinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Yang keenam, menyusun tokoh, perwatakan, latar, dan sudut pandang. Yang ketujuh, memahami ejaan bahasa atau EBI dan menerapkan. Yang terakhir, menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf. Nah, sekian dari pembahasan saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.